Banjir yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat kemarin sempat merendam ruang kelas dan juga perpustakaan di SMA Negeri 9, Kota Bandung. Hal ini terjadi akibat tembok pembatas sekolah dengan Sungai Citepus yang berada persis di belakang sekolah jebol. Kita akan segera bergabung dengan reporter Teza Raditya dan juru kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tezar, pasca banjir kemarin di Kota Bandung, ini tembok pembatas antara SMA Negeri 9 dan juga Sungai Citepus kemudian jebol. Apa kemudian upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini? Ya, Fitri Megantara, seperti yang kita tahu bahwa banjir yang melanda Bandung kemarin selain kemudian merendam ratusan rumah yang ada di Kota Bandung, kemudian juga merendam jalan protokoler Pasteur tepatnya di Bandung hingga 1,6 meter. Ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang kemarin. Ini juga menimpa salah satu sekolah yang ada di Bandung. Ini adalah SMA 9 Bandung, di mana ada 11 kelas dan 4 ruangan pendukung lainnya yang juga terdampak banjir. Dan kami tadi sempat masuk. Kami posisinya saat ini sudah berada di belakang sekolah SMA 9 Bandung, Rara sebenarnya. Dan sejak ketika kami masuk ke ruang-ruang kelas ini, endapan lumpur ini luar biasa banyaknya, sehingga kemudian terpaksa siswa harus dihentikan dulu proses belajar mengajar ya, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan proses belajar mengajar hari ini dengan ruang kelas yang sedemikian rupa. Jadi juga tadi ketika pagi kami ke sini, kemudian siswa sudah mulai mengeluarkan bangkunya, kemudian mulai mengepel lantai kelas mereka, dan kemudian pada siang hari tadi kami sudah melihat ada mobil pemadam kebakaran juga yang membantu untuk menyemprot endapan lumpur yang berada hampir di semua lantai di sekolah SMA 9 ini. Termasuk juga saya akan perlihatkan kepada Anda, ini di belakang sekolah. Ini temboknya yang runtuh kemarin yang menyebabkan kemudian air dapat masuk ke dalam ruangan sekolah. Dan kita juga bisa lihat, Fitri, di sini ada sedikit, bisa diperlihatkan ke tembok ini. Ini gambaran bagaimana kemudian meluapnya Sungai Citepus ini hingga 2 meter dari bawah. Kemudian akhirnya tembok jebol, akhirnya air masuk ke dalam dan membasahi sedikitnya 15 ruangan yang ada di SMA Negeri 9 Bandung. Dan hingga saat ini upaya untuk mengevakuasi reruntuhan dinding yang jatuh kemarin juga sudah dilakukan di sini oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Ada puluhan personil yang diterjunkan juga yang kami sudah pantau sedari tadi pagi. Ini mengangkut puing-puing bangunan untuk kemudian dievakuasi. Dan meski demikian, Rara, memang meskipun kita akui bersama bahwa kemarin banjir hanya merendam Kota Bandung ini beberapa jam saja, namun dampaknya bisa dirasakan di berbagai sudut, di sekolah, kemudian juga di jalan yang tadi kami lihat penuh sampah dan juga penuh lumpur, kemudian juga ini juga menyebabkan banyaknya pepohonan yang juga rusak. Fitri Megantara. Ya, Tezar, tadi kita lihat ada upaya dari siswa juga untuk membersihkan sekolah mereka. Apakah ada informasi di lapangan kapan kemudian kegiatan belajar mengajar di SMA 9 dapat kembali dimulai? Dan juga tadi kita lihat kondisi di kali di Sungai Citepus itu kemudian masih ada ancaman untuk kembali jebol. Apakah ada waktu tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk segera memperbaiki hal itu? Ya, untuk proses belajar mengajar sendiri, Rara, ini belum ada waktu yang ditentukan kapan kira-kira akan dimulai. Namun tampaknya pihak sekolah juga menyatakan bahwa ketika nanti sudah selesai dan kelas juga sudah dapat digunakan, ini langsung diadakan proses belajar mengajar sehingga kemudian siswa tidak terlalu lama tertinggal pelajaran. Mengingat bahwa banyak sekali ruangan kelas, meskipun ada ruangan kelas atas yang diperuntukkan nanti untuk kelas 12 saja, tapi kemudian ini juga akan mengganggu proses belajar mengajar keseluruhan. Tapi untuk dari target dari proyek, kita sudah bersama dengan Ibu Erni di sini. Ibu, silakan bergabung bersama kami. Ini dari UPT Dinas Daerah Aliran Sungai, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Ibu, apa saja yang dilakukan oleh Pemkot ini untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi hujan kemudian berpotensi banjir seperti kemarin? Siap. Pemkot Kota Bandung, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, kita sudah setiap hari kita ada beberapa regu yang mengadakan normalisasi sungai yang ada di Kota Bandung, baik itu anak sungai maupun sungai-sungai besar. Normalisasi di sini ada 3 kegiatan, 1 pengerukan sedimen, 2
pengangkatan sampah yang ada di sungai itu sendiri, dan yang ketiga pembersihan dari rumput-rumput liar yang ada di pinggiran sungai. Bu, jika sudah dilakukan normalisasi, yang Ibu lihat alasan kemarin banjir sampai setinggi itu tuh apa sih Bu penyebabnya hasil dari investigasi yang dilakukan Pemkot? Ya, karena ini peristiwanya alam ya Mas, ini karena curah hujan yang terlalu tinggi sehingga sungai ini tidak menampung debit air. Sungai Citepus ini dialiri oleh beberapa anak sungai, kurang lebih ada 6 anak sungai yang mengalir ke Sungai Citepus ini. Curah hujan yang tinggi yang durasinya hanya 1,5 jam, tapi karena ada beberapa anak sungai yang mengaliri Citepus sehingga Citepus ini tidak menampung. Kalau targetnya sendiri ada target tertentu nggak Bu untuk normalisasi di kali yang ada di Bandung ini? Ya, normalisasinya kita targetnya untuk mengurangi atau untuk mencegah banjir-banjir berikutnya. Kalau tahunnya Bu, kira-kira selesainya kapan kira-kira? Ya, itu berjalan Mas. Di murni sekarang di anggaran 2016 kita tetap mengadakan normalisasi dan itu setiap tahun kita laksanakan setiap tahun dengan anggaran dari pemerintah kota. Kalau khusus untuk pembenahan dinding sekolah ini Bu, ini ada waktu tertentu nggak Bu? Apa nanti akan dibangun lagi dindingnya atau dibangun turap atau bagaimana Bu? Kita langsung laksanakan Mas, besok kita kirim material bahan-bahannya seperti batu, semen, dan pasir, kita langsung besok laksanakan. Oke. Ibu Ania Setiawati, terima kasih telah bergabung bersama kami ya Ibu. Semoga nanti Bandung tidak akan banjir-banjir lagi ya Ibu. Iya, ya Fitri Megantara, memang pasca banjir yang terjadi di Bandung kemarin, ini selain adanya pembenahan dan juga adanya dinding sekolah yang runtuh, dan juga petugas kebersihan juga diterjunkan untuk membenahi jalanan yang ada di kota Bandung ini dari lumpur yang terbawa arus air. Banjir di berbagai titik di kota Bandung kemarin menyebabkan sejumlah kerusakan dan tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol di Bandung. Sejak pagi 10 petugas kebersihan dari PD Kebersihan Pemkot Bandung terlihat sudah membersihkan jalan protokoler Dr. Junjungan atau exit tol Paster. Meski sudah sejak kemarin dibersihkan, namun sampah yang terbawa arus banjir kemarin masih berserakan di sepanjang jalan. 3 motor bak pengangkut sampah juga turut diterjunkan untuk memudahkan pengangkutan sampah. Ini mah dari zaman namanya Pak Aim Suparman. Kami dari PD Kebersihan Kota Bandung mengerahkan 10 orang personil dan 3 kendaraan triseda untuk membersihkan bekas banjir kemarin. Tapi kami juga dari PD Kebersihan tadi malam sudah mengerahkan 1 unit mesin sapu untuk membersihkan yang kecil-kecilnya, terutama yang di tengah jalan itu yang median jalannya.